wabarakatuh. Saya Dita Febian Pratiwi akan menjelaskan materi mengenai cara menghitung nilai minimum dan nilai maksimum. Sebelumnya teman-teman, kita harus sudah menyiapkan data terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan data nilai UAS 11 IPA 1 di SMA Negeri 1 Air Putih, yang terdiri dari nama siswa, mata pelajaran, mulai dari agama, biologi, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Di sini juga ada jumlah yang digunakan untuk menghitung seluruh mata pelajaran. Juga ada rata-rata, ada grade. Nah, di bagian grade ini kita menentukan apakah dia termasuk grade A, B, C, D, atau E. Yang dimana grade A itu rentang nilainya 90 sampai 100, grade B rentang nilai 80 sampai 89, grade C rentang nilai 70 sampai 79, grade D rentang nilai 80 sampai 89, dan grade E kurang dari 59. Nah, teman-teman, sebelum kita mencari nilai minimum dan nilai maksimum, terlebih dahulu kita harus mencari jumlah, rata-rata, dan grade-nya. Langsung saja kita cari jumlahnya terlebih dahulu. Cara mencari jumlahnya menggunakan perintah sum. Nah, dengan penjumlahan ya, berarti caranya sama dengan sum buka kurung, lalu kita blok di mata pelajarannya mulai dari agama sampai bahasa Inggris. Karena kita mau mencari nilai si Ajeng, jadi yang kita blok cukup di baris keempat saja. Mulai dari agama sampai bahasa Inggris seperti ini. Lalu kita tutup kurung, enter. Maka secara otomatis dia muncul nilainya. Lalu untuk mempermudah, kita drag ke bawah untuk mencari nilai Budi sampai si Wahyu. Maka secara otomatis nilainya muncul. Selanjutnya, bagaimana cara mencari nilai rata-rata? Nah, kalau kita mencari nilai rata-rata secara manual, itu rumusnya jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data. Kalau di Microsoft Excel ini caranya cukup mudah. Tinggal kita buat rumus sama dengan average buka kurung, sama caranya kita blok mulai dari mata pelajaran sampai dengan agama. Seperti ini, lalu tutup kurung, kita enter. Maka secara otomatis dia langsung menjumlahkan rata-ratanya. Lalu caranya sama juga untuk mempermudah, kita drag ke bawah ya teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita menghitung grade nilainya? Apakah si Ajeng ini berada di grade A, B, C, D, ataukah E? Langsung saja kita mulai mencari. Kita menggunakan untuk mencari grade ini kita menggunakan fungsi if. Caranya sama dengan if buka kurung. Nah, di sini kita menggunakan logical test ya, teman-teman. Lalu kita blok yang bagian rata-rata ini, kita klik. Nah, secara otomatis dia muncul I4 karena 85 ini berada di kolom ke I dan baris ke-4. Seperti itu. Selanjutnya, jika logical testnya seperti itu, jika I4 lebih besar sama dengan 90, ini kita dapat melihatnya dari rentang nilai yang sudah kita buat. Jika I4 lebih besar dari 90, maka grade-nya adalah A. Lalu, jika buka kurung I4 lebih besar sama dengan 80, maka grade-nya adalah B. Koma lagi, kita buat jika buka kurung I4 lebih besar sama dengan 70, maka grade-nya adalah C. Dan jika kita buatnya jangan lupa komanya ya teman-teman. Jika I4 lebih besar sama dengan
60. Nih, kita dapat melihat dari sini, maka grade-nya adalah D. D, koma, jika buka kurung I4 kurang dari 59, maka grade-nya adalah E. Seperti ini. Lalu kita tutup kurung. Tutup kurungnya ini kita buat sebanyak buka kurungnya ini. Karena buka kurungnya ada 5, jadi kita tutup kurungnya sebanyak 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kenapa di sini saya menggunakan koma? Karena di Microsoft Excel saya menggunakan language English. Jadi kalau teman-teman di PC atau di Microsoft Excel-nya itu menggunakan bahasa Indonesia, kalian bisa menggunakan titik koma atau mengganti yang koma ini dengan titik koma. Lalu kita enter saja, maka secara otomatis nilai si Ajeng muncul di grade B. Kenapa B? Karena mulai rentang nilai 80 sampai 89 berada di grade B. Sementara nilai si Ajeng 85, maka dia masuk di grade B. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk mempermudahnya lagi, kita dapat mendragnya aja ke bawah. Seperti ini. Nah, maka secara otomatis dapatlah nilai Budi, Cici, Desi, Wahyu. Sampai Wahyu maksudnya. Setelah itu kita mencari nilai n-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nilai n ini kita menggunakan fungsi count. Nah, count ini digunakan untuk menghitung banyaknya pemilik data yang berbentuk angka saja, seperti itu. Jadi kita caranya sama dengan count, buka kurung, lalu kita blok agama, karena kita mau mencari banyaknya pemilik nilai di agama, kita drag ke bawah, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, hasilnya 10. Kenapa? Karena banyaknya yang memilih atau pemilik mata pelajaran agama ini adalah sebanyak 10 orang, seperti itu. Lalu kita drag ke samping untuk mencari banyaknya pemilik dari nilai biologi, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Kita tinggal drag ke samping saja, seperti ini. Nah, selanjutnya, nih dia, cara menghitung nilai minimum. Nilai minimum itu caranya cukup mudah ya teman-teman. Cara mencarinya cukup mudah dengan cara menggunakan perintah min. Nah, min ini digunakan untuk menentukan nilai terendah atau untuk mengetahui nilai terkecil dari jumlah data, dari sejumlah data maksud saya. Caranya sama dengan min, buka kurung, lalu kita blok lagi dari atas ke bawah seperti ini, tutup kurung, lalu enter, dapat 69. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama, kita drag ke samping. Cukup mudah bukan? Selanjutnya menentukan nilai max. Ini digunakan untuk mengetahui nilai tertinggi, kebalikan dari nilai minimum ya. Jadi kita harus untuk mengetahui nilai terbesar dari sejumlah data. Caranya cukup mudah, kita tinggal menggunakan perintah max. Sama dengan max, lalu buka kurung, kita drag dari nilai agama ke bawah. Nilai si Ajeng sampai ke Wahyu. Lalu kita tutup kurung, enter. Dapat deh nilai 92 itu adalah nilai tertinggi. Sedangkan nilai 69 merupakan nilai terendah. Kita bisa cek dari nilai agama ini ya teman-teman. Lalu kita drag ke samping untuk mempermudah mencari mata pelajaran biologi sampai bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Di bahasa Inggris dapat kita lihat nilai max-nya atau nilai tertingginya itu ada pada di 100 maksud saya. Nah, begitulah cara menghitung nilai minimum dan maksimum. Mudah bukan?
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Nurul Asyikin Idrus, saya akan menjelaskan tentang bagaimana mencari min, median, dan modus dalam Microsoft Excel. Sebelumnya, teman saya telah menjelaskan cara mencari jumlah dari keseluruhan nilai dan beserta rata-rata yang dimiliki oleh seluruh siswa dan juga grade dari siswa-siswa tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mencari nilai dari min, median, dan modus dari tiap-tiap pelajaran. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, kita mencari nilai min. Nilai min itu adalah jumlah semua ukuran dibagi banyaknya ukuran atau jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Jadi, min ini merupakan nilai rata-rata dari seluruh nilai. Kalau dalam penghitungan manual, min ini bisa dicari dengan menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan jumlah banyaknya data. Tapi di Microsoft Excel caranya cukup mudah. Kita cukup menekan rumusnya sama dengan average lalu kita klik sel yang berada di C4 dan C13. Tutup kurung, enter. Inilah hasil dari min nilai mata kuliah agama. Ini adalah 82,1 merupakan nilai rata-rata dari nilai agama. Untuk mencari nilai rata-rata dari mata pelajaran biologi, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, kita cukup drag aja ke samping untuk cara yang lebih cepatnya. Dan didapatkan hasil rata-rata dari mata pelajaran biologi, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Lalu selanjutnya kita mencari nilai median dari setiap mata pelajaran. Nilai median itu sebelumnya kita harus ketahui merupakan ukuran data yang terletak di tengah setelah diurutkan menurut besarnya. Jadi, nilai median ini merupakan nilai tengah. Jika kita menghitungnya secara manual, kita bisa mengurutkan dulu setiap nilai dari yang terkecil hingga terbesar, baru kita ambil nilai tengahnya. Namun di Microsoft Excel sangat mudah untuk mencarinya, cukup dengan rumus sama dengan median. Kita klik sel yang sama yaitu C3, C4, dan C13. Tekan enter dan dapat nilai tengahnya yaitu 82,5. Untuk mempersingkat waktu kita cukup drag aja untuk mata pelajaran berikutnya. Dapat kita lihat nilai median dari setiap mata pelajaran. Selanjutnya kita mencari nilai modus. Nilai modus itu merupakan ukuran data yang sering muncul atau frekuensinya yang paling banyak. Jadi nilai modus ini nilai yang merupakan nilai yang sering muncul dari nilai-nilai lainnya. Cara untuk mencari di Microsoft Excel yaitu sama dengan mod kita buat lagi letak sel yang sama C4 dan C13, tutup kurung, enter. Jadi di nilai agama ini nilai yang paling banyak muncul atau frekuensi yang paling banyak adalah 90. Kita lihat buktinya memang 90 adalah angka yang sering muncul. Lalu untuk mengetahui nilai modus di mata pelajaran yang lain kita cukup drag seperti sebelumnya. Dan dapat kita lihat nilai yang sering muncul di biologi adalah 80 dan di matematika 95 munculnya ada 4 kali benar, dan di bahasa Indonesia 80 juga paling banyak yang muncul di bahasa Indonesia,
dan di bahasa Inggris 85 ya. Jadi ini caranya sangat akurat untuk mencari nilai min, median, dan modus. Oke, segitu aja penjelasan dari saya mengenai min, median, dan modus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Range atau jangkauan adalah jarak penyebaran antara nilai terendah dengan nilai tertinggi. Maka rumusnya yang kita gunakan untuk mencari range adalah sama dengan buka kurung nilai tertinggi atau nilai max dikurangi dengan nilai terendah atau dengan nilai min. Tutup kurung sama dengan. Nah, hasilnya adalah 23 untuk nilai agama. Kita tarik ke kanan sampai dengan nilai ke bahasa Inggris yaitu 16. Nah, selanjutnya kita mencari min deviasi. Min deviasi adalah simpangan rata-rata. Gunanya untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari nilai rata-ratanya. Jadi, fungsi min deviasi ini untuk kita mengetahui seberapa jauh nilainya itu menyimpang dari nilai rata-rata. Nah, rumusnya sama dengan AVDEF baru kita blok nilai agama sampai ke nilai si wahyu, lalu kita tutup kurung. Nah, hasilnya adalah 7,3, berarti menyimpang sebanyak 7,3. Selanjutnya kita drag sampai ke nilai bahasa Inggris. Nah, itulah dia cara mencari range dan min deviasi. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Rina sebagai materi varians. Terima kasih. Untuk mencari nilai varian, kita bisa menggunakan formula sama dengan var.s buka kurung, kita blok nilai yang mau kita cari untuk menjadi varian tersebut. Pertama kita blok dari nilai mata pelajaran agama, tutup kurung, enter. Nah, sini kita buat satu angka di belakang koma. Kita telah menemukan varian dari mata pelajaran agama yaitu 75,4. Untuk mencari varian dari mata pelajaran selanjutnya, kita tidak perlu menggunakan formula seperti tadi. Kita bisa menggunakan cara cepatnya, yaitu dari nilai varian agama tersebut, kita bisa drag ke samping. Di sini kita sudah menemukan varian dari masing-masing mata pelajaran, yaitu mata pelajaran agama 74,5, biologi 77,6, matematika 204,5, bahasa Indonesia 16,3, dan bahasa Inggris 25,8. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya Rene Pinem akan menjelaskan tentang standar deviasi. Bagaimana cara menghitung standar deviasi dalam Microsoft Excel. Jadi, standar deviasi itu adalah nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel. Untuk menghitung standar deviasi ini juga bisa menggunakan akar dari varian. Jadi, di sini akan kita coba, yaitu yang pertama, sama dengan rumusnya itu adalah stdef.s. Kemudian kita blok untuk nilai agama. Hasilnya adalah 8,63. Jadi ini bisa kita tarik cek yang ada di bawah ini untuk mempercepat proses penghitungan. Jadi ini untuk nilai biologi, standar deviasinya adalah 8,81. Dan untuk matematika, standar deviasinya adalah 14,30. Dan untuk bahasa Indonesia, standar deviasinya adalah 4,04. Dan untuk bahasa Inggris, standar deviasinya adalah 5,08. Inilah cara yang pertama, menggunakan rumus stdef.
Jadi yang kedua, tadi kita bilang rumusnya itu bisa menggunakan akar dari varian. Jadi kita coba sama dengan SQRT, kemudian nilai dari varian agama. Hasilnya sama, yaitu 8,63. Ini juga kita bisa buat seperti yang tadi. Oke, ini juga hasilnya sama, yaitu menghitung standar deviasi. Untuk standar deviasi demikian, sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai kovarian. Nah, untuk rumus nilai kovarian itu nilai standar deviasi dibagi median terus dikali 100. Nah, caranya seperti ini. Kalau di sama dengan buka kurung nilai standar deviasi dibagi dengan median, lalu tutup kurung dikali 100, terus kita tekan enter. Oke, kita langsung mendapatkan nilainya. Nah, tapi saya di sini akan menyetel untuk satu angka di belakang koma. Oke, udah. Jadi kita mendapatkan nilai mata pelajaran agama kovariannya 10,5. Untuk mencari nilai yang lain, kita punya cara mudah, yaitu tidak perlu menuliskan rumus lagi, jadi tinggal menariknya aja ke samping seperti ini ya. Jadi kita tarik ya, oke, langsung keluar dia nilai kovariannya. Mudah kan? Selesai.